Nah, itu udah kerekam tuh. Bentar, gua share screen dulu. Share screenshot tadi tuh. Oh, udah di. Oke. Mungkin boleh ditampilkan aja, Bram. Dibuat besar, lebih besar. Nah, kayak slide. Terapkan. Oke, aku mulai ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku M. Paksi Pratama dari jurusan S1 Informatika angkatan 2023. Dan di sini aku tidak sendirian, aku bersama teman aku. Mungkin silahkan kenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Bramantia Hendrawan Yoga dengan NIM 1030 1230 0257. Oke, mungkin kita bakal mempresentasikan hasil Tugas AKA dengan judul Perbandingan Efisiensi Algoritma Iteratif dan Rekursif untuk menghitung jumlah digit dalam bilangan. Nah, mungkin boleh di slide langsung aja. Mungkin di sini kita bakal menjelaskan tentang soal latar belakang. Masalah ini mungkin sering muncul dalam proses data numerik atau data analisis, ya, data statistik atau mungkin perhitungan ID atau data transaksi yang berskala besar. Nah, latar belakangnya itu kami menemukan masalah bagaimana menghitung jumlah digit dalam sebuah bilangan secara efisien dengan menggunakan dua pendekatan algoritma, yaitu pendekatan iteratif dan pendekatan rekursif. Nah, tujuan utama kami adalah membandingkan efisiensi kedua pendekatan tersebut, yakni iteratif dan rekursif, dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan perbandingan ini, kami menentukan metode yang lebih efisien dari segi waktu, eksekusi, dan penggunaan memori, terutama untuk bagian dengan ukuran skala besar. Nah, mungkin boleh di next. Nah, untuk penjelasan algoritma, kita bakal masuk penjelasan algoritma iteratif. Algoritma iteratif itu adalah proses perulangan dalam suatu fungsi atau prosedur yang biasanya menggunakan looping. Terus juga dalam kasus ini, algoritma iteratif menghitung jumlah digit dengan membagi secara bertahap menggunakan 10 atau hingga bilangan menjadi 0. Nah, pada pembagian tersebut, variabel penghitung akan bertambah satu untuk mencatat jumlah digit berikutnya. Nah, di dalam contoh itu kita bakal ada menggunakan contoh sederhananya, yaitu ketika count-nya itu dibuat 0. Nah, maka ketika dia terhitung n-nya itu tidak sama dengan 0, maka n-nya itu bakal membagi secara 10 variabel. Dan juga ketika sudah sampai, maka count-nya itu bakal count plus 1. Itu bakal eh, terus bertambah dan bakal membagi dan bakal mereturnkan hasil count tersebut. Kelebihan dari iterasi ini adalah efisiensi waktu dan menggunakan memori yang sangat rendah. Oleh karena itu tidak memerlukan call stack tambahannya. Mungkin boleh di next. Nah, kita bakal masuk ke penjelasan algoritma rekursif. Algoritma rekursif adalah pendekatan di mana fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Algoritma ini bekerja membagi secara rekursif hingga sampai kasus dasar, yaitu ketika bilangan sama dengan 0 setiap pemanggilnya. Algoritma akan menambahkan satu di akhir rekursifnya. Contoh, ketika if-nya dalam pseudocode-nya itu ketika if-nya n-nya itu kita masukkan nilai n itu sama dengan 0, maka kita menghasilkan return-nya 0. Dan untuk else-nya biasanya itu kita menambahkan satu ditambah dengan sesuai fungsinya. Fungsi dari digit. Contoh, kalau di sini kita memanggil fungsi digit, fungsi atau prosedurnya itu count digit rekursif. Dan biasanya memanggil n dibagi dengan 10. Namun, algoritma rekursif ini memiliki overhead.
atau memiliki memori yang lebih tinggi, dikarenakan pemanggilan fungsi itu harus disimpan di dalam call stack. Hal ini membuat rekursi kurang efisien pada bilangan ukuran yang sangat besar. Mungkin boleh di next. Nah, kita bakal masuk ke implementasi program. Nah, di sini kita mengimplementasikan kedua algoritma ini dalam menggunakan bahasa C++. Dan berikut adalah langkah-langkah pendukung di dalam program tersebut. Yang pertama itu menggunakan Chrono, itu untuk mengukur waktu efisiensi. Dan terus juga kita menggunakan CMath, yang dimana itu untuk menghasilkan angka besar. Dan yang ketiga kita menggunakan FSTream untuk menyimpan data ke CSV. Terus juga yang kedua fungsi iteratif dan rekursif. Fungsi iteratif menggunakan loop while untuk menghitung jumlah digit, sedangkan rekursif memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kasus dasar. Kita tadi dicontohkan kalau rekursif itu memanggil fungsinya tersendiri. Terus juga untuk pengukuran waktu kita mungkin udah sama semua ya. Udah aku bahas semuanya. Mungkin boleh di next. Nah, Di sini selanjutnya ada kompleksitas waktu. Oke, jadi sebenarnya jumlah digit dalam bilangan n itu dapat dihitung dengan rumus ini, log 10 n, lalu dibulatkan ke bawah ditambah 1. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa jumlah langkah atau iterasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah digit itu bersifat logaritmik. Bisa dilihat di sini ada log terhadap n. Oleh karena itu, kompleksitas waktu untuk algoritma iteratif dan rekursif itu sendiri itu sama, yaitu big O log 10n, di mana n itu merupakan bilangan yang dihitung. Ya, selanjutnya ada hasil eksperimen grafik. Grafik perbandingan running time. Untuk iteratif, kurva yang landai itu menunjukkan efisiensi, sedangkan rekursif, kurvanya itu lebih curam yang menunjukkan peningkatan waktu eksekusi yang tajam. Oke, di sini ada grafik algoritma iteratif dan rekursif. Nah, di sini grafiknya menunjukkan bahwa algoritma iteratif yang warna biru ini dia secara konsisten lebih cepat daripada algoritma yang rekursif yang warna merah untuk semua ukuran inputnya. Oke, terus perbedaan waktu eksekusi ini menjadi lebih terlihat seiring bertambahnya jumlah digit. Selanjutnya di sini ada output program dari yang kita buat. Di sini ada input size-nya dari 1 sampai 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 sampai 10 pangkat 8. Jadi lihat di sini ini ada waktu eksekusinya dalam satuan nanosecond. Di sini ada rekursifnya, lalu di sini ada digitnya. Ini menunjukkan kalau misalnya program yang kita buat itu berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya pertimbangan penggunaan iteratif. Untuk algoritma iteratif ini cocok untuk kasus dengan efisiensi yang tinggi dan data yang berskala lebih besar. Sedangkan rekursif cocok untuk kasus divide dan conquer yang lebih sederhana. Ya, selanjutnya kesimpulan. Jadi di sini algoritma iteratif itu dia lebih efisien dalam hal waktu dan memori, sedangkan rekursif dapat digunakan jika kebutuhan efisiensi bukan prioritas yang utama. Ya, di sini ada referensi yang kita gunakan. Nah, selesai. Ya, itu pasti. Oke, baik. Mungkin demikianlah presentasi kami tentang perbandingan efisiensi algoritma iteratif dan rekursif untuk menghitung jumlah digit bilangan. Dari hasil yang kami lakukan dapat disimpulkan mungkin pendekatan algoritma iteratif menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi, sedangkan algoritma yang lebih tinggi dan baik dalam waktu eksekusi maupun memori. Sedangkan rekursif itu menyebabkan minimnya overhead memori pada iterasi dan membuat lebih unggul memproseskan data secara besar. Terus
Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi inspirasi untuk explore lebih lanjut terkait dengan analisis algoritma. Mungkin sekian dari kami dan sebagai penutup ada kata-kata dari Donald Knuth yang berbunyi programming is the art of telling another human being what one wants. Terus the computer to do. Oke, mungkin gitulah kira-kiranya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?